Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resa Nivinsa NIM D10511717104. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul pengolahan air laut menjadi air bersih dengan proses desalinasi yang memanfaatkan energi matahari. Adapun proposal ini merupakan tugas dari mata kuliah penelitian lingkungan yang diampu oleh Dr. Aji Ali Akbar MSI. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang melatar belakangi dari penelitian ini, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian yang diterapkan. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir lautan yang sangat besar, sehingga potensi yang besar ini memicu masyarakat untuk tinggal di daerah pesisir. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan dihadapkan pada situasi sulit di mana sumber air bersih sangat terbatas, tapi di lain pihak terjadi peningkatan kebutuhan air bersih akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pada tahun 2017, PDAM Gunung Putih Singkawang hanya melayani 34,65% dari jumlah penduduk Singkawang sebanyak 215.296 jiwa. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Melimpahnya sumber daya air asin di daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai pengganti air baku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengolah air asin menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai air bersih. Pengolahan air asin menjadi air bersih menggunakan metode desalinasi ini memanfaatkan energi matahari. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pengolahan air asin menjadi air bersih dengan metode desalinasi, berapa volume air bersih yang dihasilkan dari proses desalinasi menggunakan energi matahari, apakah alat yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui proses pengolahan air asin menjadi air bersih dengan metode desalinasi, untuk mengetahui volume air bersih yang dihasilkan dari proses desalinasi menggunakan energi matahari, kemudian untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Tinjauan pustaka di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desalinasi adalah suatu proses untuk membuat air laut menjadi air tawar. Proses ini dimanfaatkan untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Hasil sampingan dari proses ini adalah garam. Ketika air laut dididihkan, garam akan terlarut dan air akan menguap. Air yang menguap akan menghasilkan uap yang dapat berubah fasa ketika temperatur menurun. Dua metode yang paling banyak digunakan dalam proses desalinasi adalah reverse osmosis dan destilasi. Reverse osmosis merupakan pengolahan proses fisika yang dilakukan dengan memberikan tekanan untuk menahan semua ion dan melepaskan air murni dan membuang air kotor berupa mineral-mineral garam yang tertahan. Kemudian destilasi merupakan pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Kemudian adapun metode penelitian untuk waktu direncanakan pada Januari hingga Maret 2021. Untuk tempat di sini ada dua titik, di mana tempat pertama merupakan tempat pengambilan sampel yang ditandai oleh titik 1 pada gambar di samping. Pengambilan sampel ini dilakukan di pesisir Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Untuk pembuatan alat maupun pengolahan air dilakukan di workshop teknik lingkungan Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Ini merupakan alat yang digunakan pada pengolahan, di mana alat terdiri dari bak filtrasi 100 liter, keran setengah inci, kayu reng, paku, bak aluminium, kaca, lem perekat kaca. Kemudian di sini ada bahan diantaranya sampel air laut, pasir halus, karbon aktif, dan zeolit. Ini merupakan rancangan alat di mana terdapat bak filtrasi dan bak desalinasi. Untuk mengolah air, pertama-tama diawali dengan merancang alat. Alat ini dibuat pertama-tama dengan mempersiapkan alat dan bahannya. Kemudian dibuatlah rangka dudukan untuk bak filtrasi maupun bak desalinasi. Kemudian membuat bak filtrasi dan desalinasi dengan memasang keran dan bagian kaca. Kemudian media filter dimasukkan di dalam bak filtrasi.
Kemudian ini merupakan alur kerja di mana setelah membuat kerangka, dilakukan pengambilan air baku, kemudian diambil beberapa sampel untuk dilakukan uji parameter awal. Setelah menguji parameter awal, kemudian air baku dimasukkan ke dalam bak filtrasi untuk memfilter partikel-partikel yang terdapat pada air baku. Kemudian, air dari bak filtrasi dialirkan ke dalam bak desalinasi. Nah, air yang terdapat pada bak desalinasi akan mengalami penguapan akibat dari energi yang diterima dari panasnya matahari. Kemudian, uap air akan terkumpul melalui lubang-lubang yang telah disiapkan pada dinding kaca. Air hasil olahan belum dapat digunakan sebelum dilakukan uji parameter akhir, di mana parameter akhir ini harus sesuai dengan standar baku mutu air bersih. Ini merupakan standar baku mutu air bersih, di mana ini mengacu pada Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 untuk parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan hygiene sanitasi, diantaranya kekeruhan, warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, maupun bau. Ketika parameter air sudah sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan, maka air hasil olahan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.